Pernyataan Pak Fadil yang mengatakan bahwa memang produksi CPO kita bergerak stagnan. Sebetulnya ada masalah di mana agar memang kiranya permasalahan tingkat produksi yang stagnan ini juga bisa ada solusinya, Pak Fadil? Silakan. Ya itu di produktivitas itu. Jadi permasalahannya itu produktivitasnya yang stagnan, ya kan. Sementara area daripada perkebunan itu tidak bisa lagi ditambah, ya kan. Tidak bisa diperluas gitu. Makanya produksinya tuh menurun. Sekarang mungkin yang perlu yang dicari solusinya itu adalah bagaimana kita bisa keluar daripada hal ini gitu kan, keadaan ini. Nah, salah satunya itu adalah melalui program peremajaan sawit, terutama di perkebunan rakyat ya, di petani itu. Nah, ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh oleh pemerintah bersama dengan BPDPKS ya kan. Tapi memang targetnya itu masih eh, di bawah daripada yang direncanakan gitu kan, realisasi daripada program peremajaan sawit rakyat itu gitu. Jadi yang ini yang harus ditingkatkan ya, diperluas cakupannya ya, sehingga nanti itu kita di tahun-tahun mendatang produksi atau produktivitas daripada perkebunan sawit rakyat ini akan meningkat gitu. Jadi kan dulu itu ya, ketika petani itu menanam sawit ya, itu banyak mereka itu menggunakan bibit yang palsu lah gitu kan, yang tidak bersertifikasi gitu. Itu yang kemudian menyebabkan produktivitasnya itu rendah sekali gitu ya. Tapi kan karena sudah ditanam gitu, sudah panen walaupun tidak optimal ya, itu kan mereka tidak tidak mengganti ya, tidak melakukan pergantian tanaman itu. Nah, sekarang ini kan mereka sudah umurnya daripada perkebunan rakyat tersebut sudah cukup tua lah, mungkin sudah tidak terlalu banyak yang produktif lagi, makanya kemudian itu yang harus diganti. Nah, ini yang keadaan seperti ini yang saya kira harus diselesaikan ya, dicari jalan keluarnya melalui program peremajaan sawit rakyat tersebut. Bentar, kita melihat pergerakan nilai tukar kita yang mana terdepresiasi atas kedikdayaan dolar Amerika Serikat saat ini. Tidak hanya mata uang Garuda saja, tetapi juga mata uang lainnya. Bahkan di negara Asia Tenggara sebetulnya kita tidak terlalu parah begitu depresiasinya. Kalau misalnya Anda amati, refleksinya dari sentimen nilai tukar kita yang melemah terhadap dolar terhadap aktivitas ekspor atau kegiatan ekspor CPO kita, ada kaitannya kah di sana, Pak Peter? Saya kira enggak ya. Aktivitas ekspor kita seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil juga di awal tadi kan lebih dipengaruhi oleh demand ya, faktor demand baik itu di luar maupun di dalam ya. Kemudian faktor harga itu yang lebih mendrive aktivitas ekspor kita khususnya di CPO ya. Sementara kalau dilihat dari pelemahan nilai tukar, sebenarnya kalau pelemahan nilai tukar ini bagi eksportir, ini bagi petani sawit, bagi eksportir sawit, bagi teman-teman di GAPKI, ini good news sebenarnya ya, karena pelemahan itu bagi eksportir adalah sesuatu yang menambah profit, menambah keuntungan ya. Jadi kalau bisa mereka pengen mendorong ekspor sebesar-besarnya. Tetapi permasalahannya kan bukan dari keinginan kita untuk ekspor ya. Ekspor itu ditentukan juga oleh adalah kondisi demand-nya seperti apa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi dan sudah saya jelaskan juga, persoalannya karena demand terhadap CPO kita itu sudah mulai terbatas. Karena apa? Karena ada faktor harga di sana. Karena ada faktor ketersediaan barang-barang substitusi di sana. Jadi saya kira pelemahan rupiah itu tidak banyak menggerakkan ekspor kita, ya. Walaupun sebenarnya bagi eksportir untuk CSPO ini pelemahan rupiah itu merupakan sesuatu yang positif. Oke, baik. Lalu apa sih Pak Peter yang kiranya juga bisa dilakukan oleh pemerintah begitu ya sebagai dukungan untuk menjaga nilai atau tingkat ekspor CPO kita ke depan? Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Fadil ya. Kalau kita ingin mendorong ekspor ya, ekspor kita dari CPO ya, ya tentunya adalah
eh, sekarang ini kita mendorong produktivitas kita, ya. Tadi saya ingin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Fadil tadi, karena ditanyakan sampai kapan ini kira-kira kita bisa mendorong eh, produksi kita dengan memperbaiki produktivitas, ya. Yang harus kita pahami adalah kita itu ini kan produk CPO ini adalah produk pertanian, ya, ada perkebunan, ya, ada masa usia, ya. Kebun itu ada usianya. Ya, memang ada permajaan yang disebutkan oleh Pak Fadil tadi. Ya. Tetapi ini kan kejar-kejaran nih. Ada yang diremajakan, ada yang di sisi lain ada yang semakin tua. Jadi kalau permajaannya lebih rendah dibandingkan penuaan, maksud saya kebun-kebun yang tua itu lebih luas daripada yang menua, lebih luas daripada yang diremajakan, maka produktivitasnya nggak akan naik. Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah percepatan permajaan, ya. Permajaan ini terutama untuk di perkebunan rakyat itu adalah yang menua itu harus lebih sedikit dibanding yang diremajakan, ya. Nah, karena ini perkebunan ini juga perkebunan bukan yang seperti palawija yang hanya 1 bulan 2 bulan, tapi ini tahunan. Ini harus dilakukan secara terencana, ya. Berapa hitung-hitungannya harus secara tepat, secara baik, ya. Ini saya kira kita sudah punya badan yang mengelola dana untuk melakukan permajaan ini. Seharusnya mereka yang benar-benar intens melakukan perhitungan agar supaya permajaan yang kita butuhkan itu bisa dilaksanakan secara terencana, baik, dan juga secara bisa efektif, dan sudah menghitung berapa banyak yang menua dan berapa banyak yang harus diremajakan. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Fadil. Pak Fadil, pemerintah menargetkan begitu ya bahwa di tahun 2045 nanti tingkat produksi crude palm oil atau CPO sebanyak 100 juta ton per tahunnya. Apakah Anda juga masih optimistis dengan kondisi yang ada saat ini, tingkat produksi masih kita bisa tingkatkan hingga 100 juta ton per tahun di tahun 2045 nanti, Pak Fadil? Kalau di apa namanya in the long term gitu kan, we are all dead katanya gitu. Jadi jangan memproyeksi sesuatu yang bersifat jangka panjang ya, yang terlalu banyak ininya apa namanya asumsi-asumsinya yang kita nggak tahu apakah bisa terpenuhi atau tidak gitu. Jadi saya kira sih saya ya sebagai suatu target ya boleh-boleh aja lah gitu kan. Tapi apakah itu akan benar-benar terrealisasi, saya nggak tahu ya apa namanya. Tapi kalau misalnya kita lihat keadaan sekarang ini ya saya kira apa namanya nih ini siapanya ini apa namanya insting aja nih. Saya kira harus ada satu terobosan gitu ya dalam hal misalnya bagaimana kita menghasilkan bibit benih-benih sawit yang unggul yang memiliki produktivitas yang tinggi gitu kan, dan oleh karena itu kan diperlukan satu R&D gitu ya, research and development yang benar-benar ini apa namanya yang memerlukan investasi yang sangat besar begitu. Nah, dengan asumsi tentunya kalau misalnya kita tidak ada tambahan tidak ada tambahan area gitu ya. Jadi memang sesuatu apakah itu bisa tercapai atau tidak ya saya sih nggak melihat itu sebagai sebuah target lah, itu sebagai apa aja, sebagai apa sih namanya, kalau misalnya sebagai proyeksi, misalnya dibuat proyeksi dari sekarang saya bisa aja gitu kan. Tapi apakah akan terrealisasi, saya kira saya sih nggak terlalu percaya lah bisa itu terrealisasi gitu.